Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Muslimin muslimat, para rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bermajlis untuk melanjutkan tema dari pembahasan pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam yang ada di dalam potongan-potongan surat Al-Kahfi. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan dari pembahasan di saat Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, apakah engkau adalah Musa Bani Israel? Maka jawabannya iya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir bukan orang yang mengetahui perkara gaib sehingga harus bertanya terlebih dahulu, dan Nabi Musa akhirnya memperkenalkan diri. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Selanjutnya Nabi Musa alaihi salam menyampaikan keinginannya bahwa aku punya cita-cita, yaitu mengikuti engkau, karena engkau telah Allah berikan sesuatu yang aku tidak punya. Allah berikan ilmu yang aku tidak memilikinya. Kata Nabi Khidir alaihi salam, kamu nanti tidak akan sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Nabi Musa alaihissalam meyakinkan Khidir bahwa aku ini tergolong orang yang bisa sabar. Ini salah satu syarat kita menuntut ilmu, prosesnya, lebih khususnya itu ilmu agama, ya. Karena ketika kita sudah masuk Islam, kita punya tanggung jawab udkhulu fis-silmi kaffah. Kita ini masuk Islam, kita diminta untuk totalitas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Maksudnya apa? Ya Islam ini, Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat mengenai dua perkara ini. Ya, nggak bisa, Mas. Al-Quran kita baca, siapa kita, kemudian berpendapat sendiri, nggak bisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi, man qala fil Qur'an min ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fil Qur'an, barang siapa yang berbicara terkait dengan Al-Qur'an, isinya, kandungannya, min ra'yihi, dari akalnya semata-mata. Bicara Al-Quran menurut hemat saya, bicara Al-Quran ya menurut saya sih, ya nggak bisa. Apa gunanya para sahabat kemudian menafsirkan? Apa gunanya para imam-imam
menafsirkan. Kalau ujung-ujungnya dengan mudahnya kita memahami Al-Quran baik hawa nafsu. Ya. Kata Imam Tirmidzi, falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka persiapkan dirinya untuk mencari bangku. Bangku di mana? Di neraka, kursi di neraka. Aneh makanya ketika kita diminta untuk berpegang tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kalau sudah sepakat, sudah sangat jelas, tafsir yang pertama kali dibukukan, ya, tafsir yang pertama kali dibukukan itu adalah tafsir Abu Ja'far At-Tabari, atau dikenal dengan tafsir At-Tabari. Itu pertama kali dibukukan. Baru kemudian ada tafsir-tafsir yang lain yang hari ini banyak sekali dikaji, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Ar-Razi, tafsir macam-macam. Ya, dan rata-rata dalam pembahasan-pembahasan ulama terdahulu itu tema tafsir itu nggak banyak yang berbeda. Kalau mereka sepakat, sepakat. Kalau mereka ada silang pendapat, silang pendapatnya tipis. Ya. Termasuk hari ini aneh. Ketika dalam surat Maryam ayat 33 itu, ya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma ab'atsu hayya. Ya. Wassalam, yang dimaksud assalam salah satu dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji Allah, berdoa kepada Allah, menyanjungnya ketika Allah menjauhkan setan dari bangsa jin untuk mendekati Nabi Isa alaihi salam. Ketika lahir, ketika dibangkitkan, dan lain seterusnya. Ini tafsir para ulama dahulu. Lah kok hari ini muncul ada orang yang mengatakan bahwa oh ini berarti assalam di sini ucapan keselamatan. Ya, selamat atas kelahiran Nabi Isa. Nah, ini ulama mana yang mengatakan demikian? Kecuali baru muncul ya tahun 2000-an itu. Aneh, gak ada ulama tafsir satupun yang menafsiri seperti ini. Ya, sehingga benar ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Abu Bakar di zamannya sepeninggal Rasul dengan percaya diri. Sahabat yang lain ada yang ngerem Abu Bakar dengan alasan mereka masih sholat, wahai Abu Bakar. Mereka punya syahadat, tapi sama Abu Bakar tetap diperangi. Karena Abu Bakar meyakini mereka telah keluar dari agama Islam. Siapa? Yaitu orang-orang yang sudah tidak mau mengeluarkan zakat. Itu orang-orang masih sholat itu. Masih punya syahadat. Tapi zakat bagian dari rukun Islam. Rukun Islam rontok satu, ya berarti sudah murtad. Itu keyakinan percaya dirinya Abu Bakar. Dan tidak sembarangan. Ketika Abu Bakar memerintahkan perangi, diperangi. Karena Abu Bakar telah mendengar berita sebelumnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak akan ada di antara umat ini yang enggan lagi mengeluarkan zakat. Lah berarti di zaman ini, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap ada orang-orang yang datang dari wilayah Yaman, beliau pasti bertanya, di mana Uwais? Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Uwais Al-Qarni yang dimaksud. Kenapa setiap orang yang datang dari wilayah kampungnya Uwais ditanya, dicari-cari sama Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab sudah dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Doa-doanya mustajab. Kalau kamu ketemu dengannya, minta didoakan kebaikan, kesolehan darinya.
Makanya Umar bin Khattab tahu di zamannya itu Uwais Al-Qarni ada. Ya, padahal hidupnya sejak di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan sahabat dari berita-berita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan di demo rumahnya, diminta untuk turun dari jabatannya Amirul Mukminin, Khalifah yang ketiga. Tapi Utsman tidak mau sama sekali untuk turun. Bahkan beliau mempersiapkan kematiannya. Kenapa? Karena Rasul sudah menyampaikan. Termasuk ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Rasul sampai bersumpah pasti kalian akan mengikuti polanya Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ada tafsiran, jadi kalau orang Yahudi atau orang Nasara itu melangkah, maka muslimin ikut langkahnya itu. Melangkah lagi, ikut lagi langkahnya itu. Ya, sampai ketika Yahudi itu atau Nasara masuk lubang biawak padang pasir, kalian akan mengikuti. Ini bahasa yang kira-kira konyol nggak itu? Masuk lubang biawak. Ya, tapi kata Rasul, kalian pasti mengikuti. Hal yang konyol pun pasti mengikuti. Percaya apa enggak ini? Jelas percaya. Bayangkan sekarang, ngenteni jam 12 bengi. Ya, terus niup trompet mbek kembang api, konyol enggak itu bagi muslim? Ya, apa faedahnya, apa manfaatnya? Ngenteni jam 12 wengi, baru ngukur kuwi tok 00, kemudian mak duer-deran, bagi muslim konyol enggak itu? Konyol enggak? Tapi dibanyak melakukan apa enggak? Itulah sabda Rasulullah SAW. Hal yang muslim aja, ya, nggak ada dalam kamus Islam seperti itu. Tapi musliminya pada ikut. Ya, itu bukan saya yang ngomong, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kenapa belajar berilmu itu harus sabar. Sebagaimana Nabi Musa kepada Nabi Khidir dikasih syarat sabar. Karena semakin hari bukan semakin mudah kita di dalam istiqomah di atas ilmu. Mungkin mencarinya lebih mudah, banyak multimedia, banyak sarana. Tapi di dalam mengamalkannya, istiqomahnya itu lebih sulit. Ya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tahun Masehinya berapa? 571 Masehi. Lah, kalender Masehi sendiri itu dinobatkan muncul karena apa? Kelahiran Nabi Isa. Dan itu yang disebut dengan Natal, itu yang disebut dengan Christmas-nya kan di situ. Berarti antara Natal dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW duluan mana? Duluan Natal. Sepakat ini? 570 baru Rasul lahir. 40 tahun berikutnya Rasul diutus jadi Nabi. Berdakwah 23 tahun. Ya. Kira-kira sepanjang beliau 23 tahun nemuni Natal. Ya, maksudnya nemui Romawi Natalan, nemui kan? Tapi ada satu riwayat dalam buku-buku hadis Rasul mengucapkan Natalan. Ada mana? Berarti karena itu bukan dari ajaran kita. Bahkan ada larangan. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu hijrah pertama kemana? Ke Habasyah, ke Afrika. Dan Habasyah itu negeri bawahan Romawi, Nasrani Ortodoks.
Ja'far sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpinnya dari kaum muslimin. Ya, Nabi pernah ada pesan kepada Ja'far, Ja'far, nanti kalau kamu di Habasyah, Raja Najasyi pemimpinnya, dia Nasoro, kamu dakwahi untuk melembutkan hatinya. Nanti setiap Natalan kayak ono parsel, ya kan, kasih parsel, ucapkan selamat Natal, buat melembutkan hati. Ini sarana dakwah. Pernah Rasul pesan seperti itu? Enggak. Ja'far menyampaikan Islam itu dengan membacakan surat Maryam, kisah-kisah Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Imran, keluarga Imran. Sehingga kemudian Raja Najasyi terketuk hatinya untuk kemudian masuk ke ajaran Islam. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu menemui orang Romawi itu punya perayaan Natal, tapi tidak pernah membuka pintu bagi para sahabat untuk mudah mengucapkan selamat bagi mereka dengan alasan apalagi toleransi, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bayangkan sekarang kalau alasannya, lah ini mosok cuma ucapan gitu aja tiba-tiba murtad. Sekarang sampean punya istri, sampean engko sore Pak, bali kerja gini, Dek, bali nang omah wong tuamu, pisah wae piye. Nah, gitu. Kira-kira itu mudah apa enggak diucapkan? Mudah. Tapi sekarang niatnya guyon tapi dalam syariat jatuh talak apa enggak itu? Jatuh talak. Padahal cuma lisan, mudah. Ayo balik nang omah wong tuamu piye. Pisah wae awake dhewe. Padahal niatnya bercanda, tapi dalam syariat jatuh talak. Itu dari apa? Lisan. Nah kok sekarang bilang enggak apa-apa. Ucapin selamat Natal kan cuma gitu, masa tiba-tiba murtad. Nah karena banyak sekali dari lisan ini, Abu Lahab, Abu Jahal kenapa enggak mau ngucapin la ilaha illallah? Ngapain Abu Lahab, Abu Jahal enggak mau menyebut asyhadu an la ilaha illallah? Padahal kan mudah. Mereka orang-orang fasih dalam bahasa Arab. Ya karena itu mereka adalah orang-orang yang sangat tahu komitmen dari lafal tauhid itu. Jadi nggak sembarangan kita memperbolehkan. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, 3 tahun sebelumnya Nabi itu sudah nandur sahabat di Madinah untuk berdakwah. Namanya Mus'ab bin Umair. 3 tahun berdakwah di kota Madinah, itu masyarakat Aus, Khazraj itu banyak memeluk agama Islam. Tapi kan Mus'ab jauh dari Nabi, ya, nggak setiap hari ketemu Nabi. Jadi ya yang didakwahkan inti-inti tauhid, kemudian bagaimana mereka bisa beramal sesuai dengan yang sampai pada Mus'ab bin Umair. Dan orang Madinah itu, masyarakat Madinah nggak punya agama. Mereka itu kalau punya ritual ngimpor dari seberangnya, yaitu orang Persia. Ya. Termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah 3 tahun berikutnya, Rasul kemudian menemui mereka. Qadimtu walakum yaumani tal'abuna fihima. Aku datang kepada kalian, aku dapati kalian bersenang-senang pada 2 hari. 2 hari itu disebut dengan hari Nairus dan Mihrajan. Nairus itu tahun baru Persia. Mihrajan itu juga perayaan pergantian musim versi Persia. Sampai hari ini 2 hari raya ini sama negeri Iran itu masih dirayakan. Orang Madinah, Muslim apa kafir ketika Rasul hijrah? Muslim. Mereka sudah bertauhid. Tapi mereka bersenang-senang di 2 hari raya tadi. Nairus dan Mihrajan. Ada ritual-ritual tertentu? Tidak ada. Kata Nabi, kalian hanya seneng-seneng. Lihat, yang perlu di highlight nih, kasih cat garis bawah ini, ya.
senang-senang tok. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai sekarang wa abdalakumullahu khairam minhuma. Mulai sekarang Allah mengganti 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kalian berpesta-pesta bersenang-senang itu kemarin. Apa? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Rasul luruskan. Ya, Rasul luruskan kesalahan kalian sebelumnya bersenang-senang di 2 hari tahun barunya Persia sama Mi'rajan tahun perayaan Persia juga. Ya, Rasul lurus. Padahal saat itu muslimin yang baru masuk Islam, ya, mereka tidak ada ritual nyembah dewa-dewa Persia, ya, atau keyakinan-keyakinan Persia yang lain dalam ibadah, enggak ada. Cuma apa? Seneng. Maka ini pesan kami rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan alasan mung seneng-seneng. Aku ra melok-melok. Ya, aku kur bakar jagung tok kok. Ya kan mbek tuku kembang api. Kur nyeneng-nyeneng ne omah. Nah, itu hati-hati ya. Dengan alasan kur seneng. Karena orang Madinah saat itu ya kur seneng-seneng tok. Enggak ada nyembah-nyembah kepercayaannya Persia enggak. Perayaan itu enggak mesti seneng-seneng. Ya. Kalau tadi orang Persia tahun barunya seneng-seneng. Romawi juga sama. Ya, makanya kalau ada yang beralasan hari ini, memang ada hadis Rasul melarang tahun baruan 1 Januari, umpamanya. Ya memang enggak ada hadisnya. Karena zaman Nabi banyak ngimpornya itu dari Persia, orang-orang Madinah, bukan dari Romawi. Kalau yang diimpor kebanyakan Romawi, Rasul pasti meluruskan yang Romawi itu. Gitu loh. Jadi dari sini hadis Bukhari Muslim jelas Rasul melarang perayaan tahun baru Persia. Karena kita sudah punya Idul Fitri, Idul Adha. Berarti sekarang kalau tahun baru sekarang ya sama aja. Ya. Tinggal ganti negaranya saja. Perayaan yang sedih-sedih ada apa enggak? Ada. Orang-orang Syiah Rafidhah ya, merayakan setiap tahunnya itu di Karbala. Wafatnya Husain dengan melukai tubuh-tubuh mereka. Itu perayaan. Padahal sedih. Ngenes loh itu. Sakit-sakitan. Tapi tetap kita tidak boleh mengikuti seperti itu. Ada perayaan bahkan, ya Allah, kalau kita nyebrang dari Banyuwangi ke pulau seberangnya itu perayaannya Masya Allah. Ya, ada pati geni. Listrik semua dimatikan, lampu-lampu. Ora oleh enek sing murup. Ayo. Padahal itu perayaan. Ya, pati karya. Enggak boleh enek sing kerja. Ya kan? Ya, harus di rumah semuanya. Pati lamun, ya, enggak boleh ada yang seneng-seneng. Padahal itu hari raya mereka. Jadi perayaan itu enggak mesti harus seneng-seneng. Yang sedih-sedih juga ada. Ya, kemudian yang diem-dieman juga ada. Maka ketika kita sudah mengikat hati dan jiwa kita dengan raditu billahi robba wa bil islami dina, itu kita harus bisa menakar bahwa kita ini ketika ngimpor sesuatu, ya timbangannya 2. Historis sejarahnya sama ritualnya. Kalau salah satunya itu ternyata bukan milik kita dan mampu mempengaruhi akidah kita, maka Islam melarang dengan sekuat-kuatnya. Tapi kalau dua-duanya aman, tidak masalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi sahabat. Ya Rasulullah, saya punya nazar pengen nyembelih hewan di Buanah. Nama tempatnya itu Buanah. Dikenal dengan hadis Buanah. Kata Nabi, Buanah itu tempat perayaan orang kafir. Enggak Rasul. Orang musyrik dulu nyembelih di situ. Enggak Rasul.
Ada ritual-ritual kekufuran di sana. Enggak Rasul, ini daerah clear semuanya. Enggak pernah ada maksiat-maksiatnya. Kata Rasul, tunaikan nadar. Itu. Ya. Maka lihat dulu, umpamanya sekarang kerja bakti gotong royong. Historisnya ada yang tahu. Terus berarti kan nggak ada, dari agama apapun nggak ada. Ritual isinya apa kerja bakti gotong? Ya syukur ngrisi selokan, nyaponi atau nembel jalan, ngecat gapuro. Nggak ada kaitannya dengan agama-agama lain. Silahkan kalau pengen kerja bakti RT, gotong royong perumahan, silahkan, nggak ada masalah. Mau itu pekanan, bulanan, tahunan, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Sekarang kalau umpamanya Christmas itu tadi, Natalan, historisnya milik sopo itu, ya ritualnya jelas. Ya. Lah kok malah sholawatan yang gereja, wah ini malah tambah rusak. Ya. Tadi hadis buanahnya dia kemanakan? Ya. Tahun baru. Tadi ritualnya nggak ada apa-apanya. Kita nggak merayakan seperti Dewa Janusnya dan lain seterusnya. Tapi sekarang historisnya milik siapa itu? Milik Islam atau bukan? Bukan. Memang Islam sejak dulu nggak pernah namanya mengenal istilah tahun baru, nggak ada. Adanya itu malah tutup tahun, yaitu bulan Dzulhijjah. Karena di situ ada ibadah-ibadah haji, kurban, Idul Adha. Nah, itu malah dikenal. Ya, tahun baru nggak ada. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, beliau menyebutkan bahwa hukum haram untuk mengucapkan atau tahniah bi a'yadil kufar, yaitu hari raya orang kafir, itu ittifaq ijma' para ulama dari dulu. Lah kok muncul tahun 2022 ini perkara khilafiyah, kok sopo khilafiyah? Ya, khilafiyah dari hawa nafsumu mungkin. Tapi kitab-kitab para ulama nggak bisa ditipu. Semuanya mereka berittifaq, sepakat untuk melarang. Haram kita mengucapkan ucapan selamat pada hari raya orang kafir. Nah, apalagi kalau kita pengen jujur terhadap sejarah, jujur terhadap ilmu pengetahuan, ya, sampai nanti googling coba. Bulan September itu kan dari akar kata septa. Artinya apa? Yang ketujuh. Ya. November, habis September, Oktober dari Okto, itu yang ke-8. November, ya, itu yang ke-9, ditutup sampai Desember, itu yang ke-10. Kenapa? Karena dulu itu bulan itu dimulai dari Maret. Ya, ini nanti googling sendiri ya. Ya, cari September itu aslinya secara bahasa apa? Yang ke-7. Mari coba sampean urutkan tuh, kalau dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, bener yang ke-7. Sekarang bulan September yang keberapa? Bulan keberapa? Ke-9. Salah bahasa wis salah loh itu. Itu karena memang ketika Raja Romawi ganti zaman beda, kemudian yang baru mulai mengkultuskan Dewa Janus yang duwe rai loro itu. Ya, digambarkan ada muka dua, muka yang menghadap ke depan sama yang menghadap ke belakang. Wah, ini cocok ini. Ini jadikan awal tahun aja. Ya kan? Biar bisa seakan-akan melihat ke depan, melihat ke belakang. Ya, baru kemudian disempalkan itu 2 bulan yang tambahan itu, Januari sama Februari. Nah itu. Nanti bisa sampai ketik sendiri, ini agama
atau keyakinan yang nggak pernah ada sanad ilmiah yang jujur. Maka di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang Yahudi ada, orang Nasoro ada, tapi Nabi Muhammad tetap menyebut mereka kafir. Kenapa? Badalu dinahum, karena mereka mengganti agama, mengganti kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Orang Yahudi Allah turunkan Taurat, tapi mereka rubah, mereka gonta-ganti sesuai dengan hawa nafsu mereka sehingga muncul Talmud. Orang Nasrani, jangankan dari dulu sampai sekarang ada program 5 tahunan itu merevisi Injil atau Bibelnya. Iya apa enggak? Bayangkan sekarang. Jadi dari zaman Nabi itu Nasraninya, ya sama enggak dengan yang Injilnya Nabi Isa? Enggak, sudah enggak sama dari zaman Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang. Maka kan aneh si kita ini kalau bicara Nabi Muhammad dari awal nasabnya jelas. Ya, orang Nabi itu kita dilestarikan dari nasabnya itu jelas. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab bin Murrah, sampai nantinya bin Fihr bin Nadhr bin Mudrikah, terus sampai Kinanah putra dari Adnan, Adnan putra dari Ismail bin Ibrahim. Nah, orang-orang Bani Israel, Yakub, ya, atau Nabi Israel ketika punya anak 12, ada Yusuf, Nabi Yusuf, ada Yahuda, ada Benyamin, ada Levi, macam-macam dari 12 putra Yakub. Syariat Bani Israel di zaman Nabi Yusuf dan seterusnya itu, setiap pernikahan itu harus dengan keluarga klannya. Itu Bani Israel dulu syariatnya gitu. Jadi kalau anak-anak atau putu-putri Nabi Yusuf nikah, ya harus dengan keluarga besar Bani Yusufnya itu. Nggak boleh nyimpang. Keluarga besar Yusuf nggak boleh nikah dengan keluarga besar Benyamin, nggak boleh. Ya, sehingga nantinya kan harusnya terjaga ya. Sekarang antum buka Injilnya versi hari ini, Nabi Isa nasabnya kemana? Itu macam-macam. Nabi Isa putra dari Maryam itu udah jelas. Maryam putri dari Imron udah jelas. Tapi Imron ke atas kemana? Itu ada Injil yang menyebut Imron itu sampai garisnya ke Yahuda. Ada yang menyebut Imron itu garis keturunannya sampai Yusuf. Ya, ada Imron yang garis keturunannya sampai Harun, yaitu kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Ini baru sebagian. Sekarang gini, nasabnya nabinya saja bisa diotak-atik. Kira-kira syariat, hukum-hukum di dalam Injil bisa diotak-atik? Ya jelas lah. Nabinya aja berani diotak-atik kok. Apalagi cuma kandungan kitabnya. Ya, itu terjadi semenjak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menyampaikan badalu dinahum. Ya, mereka telah mengganti agama mereka. Beda dengan Islam. Islam Allah jaga. Ya, inna anzalna al-Quran wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Ya, jangankan kandungan, sehuruf aja mesti konangan. Yang viral hari ini kan cetakan Kemenak yang baru katanya dalam surat Al-Kahfi harusnya lajailun jadi lajahilun, ainnya berubah jadi hak, kesalahannya itu langsung konangan. Antara ain sama hak itu langsung konangan, se-Indonesia geger. Apalagi sekarang ayatnya kerubah jelas. Makanya musuh-musuh Islam nggak bisa merubah huruf, merubah kalimat, ayat-ayat nggak bisa. Makanya mereka bisa dengan jalan apa? Tafsirnya, kandungannya itu diotak-atik versi hawa nafsu mereka. Nah ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi kita supaya kita kokoh di atas iman, jangan bermudah-mudahan ya untuk kita ikut-ikutan keyakinan mereka meskipun hanya dengan lisan.
kalau biasanya sampean terima uang bulanan, gaji di akhir bulan, otomatis blonjone yo di akhir bulan, tanggal-tanggal 23, selawe, 27 blonjo, kebutuhan rumah tangga. Mau dimanapun, pasar, mall, supermarket, itu kebiasaan sampai belanja kebutuhan rumah tangga di pekan terakhir setiap bulannya. Ya, ngepasi bulan ini, blonjo, ya, sing biasane entek mungkin ratusan ribu, ya, kemudian mbek kasire disusui 100.000, biasanya rasusuk kok susuk. Iya Pak, lagi ada diskonan. Tidak masalah. Ya, tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena sudah terbiasa setiap bulan di pekan terakhir blonjo. Ya, tuku sabun nggak ada sabun yang cocok mbek kulit sampean kecuali Asepso. Kuwi tok sing cocok. Ya. Lah bulan ini sudah habis, mau nggak mau harus beli. Lah kok Asepsone dibungkus mbek enek aksesoris sinterklas. Sampean beli boleh apa enggak? Boleh. Enggak masalah. Boleh, wong itu kebutuhan primer sampai. Beli dah bayar. Yang dibutuhkan kan sabun nih. Bungkusnya aksesoris gua neng sampah wis bar. Ya kan? Yang tidak diperkenankan memang sengaja. Ya sekarang ngumpul nih duit engko wae akhir lagi blonjo mumpung diskon geden-geden. Lah itu yang dilarang. Aji mumpungnya itu yang dilarang. Ya. Sama ketika antum bekerja di perusahaan setiap bulan ada diskonan, enggak masalah. Mau Januari ada diskon 70%, Februari diskon 50%, terus sampai Oktober, November, Desember yang ngetak nih diskonan, nggak masalah. Karena sudah terbiasa membuka diskon. Tapi dari Januari nggak pernah diskon. Lah kok muncul diskonan cuma di akhir tahun? Nah ini bagian dari perayaan, bagian dari kita ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan yang mana itu bukan dari bagian agama kita. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Ya, nggak mudah memang, tapi setidaknya kita mulai memperbaiki diri kita, syukur-syukur nular ke generasi berikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, ya sudah kalau kamu tetap pengen mengikuti aku, maka persyaratannya satu, jangan bertanya apapun yang terjadi di antara kita. Ini adab. Ya, ada penuntut ilmu diantaranya kalau belum waktunya dikasih waktu tanya, ya jangan motong pembicaraan. Ya. Ketika terkadang menit ke-5, menit ke-7 itu sudah penasaran muridnya, siapa tak kok. Ya, padahal menit ke-50 pertanyaannya itu udah kejawab. Oh, jebule. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh memotong pembicaraan seorang guru, ya, karena bisa jadi apa yang kita bingungkan saat itu kejawab di menit-menit berikutnya. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kemudian berjalanlah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Naik kapal. Ternyata ABK kapalnya itu kenal Nabi Khidir. Karena orang soleh. Sehingga mereka diperkenankan mau kemana bebas
free tarif, gratis. Tidak berselang lama Nabi Khidir ngambil senjata atau sesuatu merusak sebagian dari kapal. Kira-kira Nabi Musa, ya jelas gak terima. Nabi Musa itu terdidik dalam banyak kezaliman kok. Dan beliau itu langsung jerantal kok kalau melihat kezaliman. Nah ini lihat Nabi Khidir merusak sebagian kapal. Nabi Musa langsung komplain. Wahai Khidir, kita ini udah dikasih tumpangan gratis. Lah kok malah rusak kapalnya? Ya, ini udah gratis, nggak suruh bayar, malah dirusak. Ya, kalau akhorak tahali tuhriko ahlah, kamu rusak ini bisa-bisa seluruh penumpangnya bisa tenggelam. Padahal nggak sampai itu, cuma dirusak sebagiannya saja. Qala alam akul innaka lan tastati amma iya sabra qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Kata Nabi Khidir, no to, tenang to. Wis tak kandhani ora bakal sabar. Ya to. Kata Nabi Khidir, Nabi Musa, oh iya, maafkanlah dari kelupaanku. Ya, ini namanya orang bersalah, konsekuensi, komitmen, minta maaf. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kemudian turun dari kapal. Jalan lagi Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ketemu dengan anak-anak yang bermain. Ada anak yang bermain itu sama Nabi Khidir diambil, dipluntir dase, Mas. Dipelintir sirah itu sampai terpisah antara kepala dan tubuhnya, dibunuh. Nabi Musa lihat itu, ini tadi kapal dirusak, lagi malah bocah orang duwe dosa, ya masih zakiyah, masih suci jiwanya, lah kok malah dibunuh. Nabi Musa langsung komplain itu, bisa-bisanya dibunuh. Ya. Qala alam akul laka innaka lan tastati amma iya sabra. Diulangi lagi. Ping loro. Gak sabar to. Ya, wis pokoke kowe iki lek melu aku gak bakal sabar. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udra. Konsekuensinya Nabi Musa, ya sudah gak minta maaf lagi, tapi ngambil komitmen berikutnya. Kalau saya sampai bertanya lagi, sudah. Engkau pecat aku jadi muridmu, tidak apa-apa. Pisah, engkau usir aku, tidak apa-apa. Ya sudah. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Qala hadza firaqi baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Kemudian jalanlah untuk ketiga kalinya masuk kampung. Nabi Khidir minta air, kehausan. Minta makan karena kelaparan. Tidak ada satu warga pun yang ngasih. Air banyu putih wae enek sing kei. Iki kampung super pelit ben medit tenan. Tapi di kampung itu ada bangunan rumah yang morobo. Sama Nabi Khidir minta Nabi Musa, ayo kita berdua bangun. Direhab, ditegakkan kembali. Nah, Nabi Musa komplain lagi. Yuk, ki piye? Wong desa kene pelit-pelit. Malah awake dhewe nukangi ra njaluk bayaran iki. Ya kan? Wah, sudah. Nabi Musa lagi kapal kasih gratisan dirusak. Lagi wonge pelit, malah kita baik hati bangun rumah. Kata Nabi Khidir, sudah ada firaqi baini wa bainik. Ini sudah perpisahan antara aku dengan diri. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau mendoakan Nabi Musa, rahimahullahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Kalau seandainya Musa lebih sabar lagi,
maka niscaya kita akan dapati hikmah dan kandungan yang lebih banyak dari 3 ini dok. Cuma ya Allah takdirkan Nabi Musa mentok di sini. Habis itu sudah dipecat jadi muridnya Nabi Khidir. Sudah berpisah mereka berdua. Baru kemudian sebelum berpisah Nabi Khidir mulai menjelaskan hikmah. Ya, kenapa aku tadi merusak kapal sebagiannya itu? Karena di belakang itu ada kapal seorang raja yang zalim. Raja yang senengnya melihat kapal yang bagus, yang enggak ada cacatnya, itu dirampas. Lah orang-orang kapal yang kita tumpangi tadi, itu orang-orang miskin, nelayan-nelayan miskin. Kalau sampai kapalnya dilihat sama raja, bagus, enggak ada cacatnya, ya mesti dirampas. Lah orang-orang nelayan miskin mau cari nafkah gimana? Makanya tak rusak sebagian. Ketika dilihat sama raja, oh enggak jadi dirampas, cacat ya kapalnya. Tapi nelayan-nelayan itu masih bisa cari ikan. Ya. Kalau memperbaikinya masih bisa lah, tidak sampai bikin mereka kehilangan mata pencarian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku melintir bocah cilik sampai mati? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan ini. Karena inilah bukti kalau Nabi Khidir itu nabi. Karena yang berani bunuh anak kecil itu cuma nabi. Karena itu perintah Allah. Contohnya itu Nabi Ibrahim. Ya, ketika siap menyembelih anaknya sendiri itu Ismail. Cuma diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Khidir tenang wis muntir dan membunuh beneran. Tapi ini atas perintah Allah. Alasannya karena anak ini ketika dewasa nanti dia akan menjadi anak yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Dan durhakanya itu sampai mempengaruhi keimanan orang tuanya. Itu kata Nabi Khidir, wahyunya gitu. Makanya mending daripada gede durhaka saiki dipateni. Itu tapi wahyu enggak sembarangan ini. Ini wahyu Allah yang memerintah. Karena nanti Allah akan lahirkan dari bapak ibunya anak lagi yang soleh. Dan itu benar nanti. Bapak ibunya nanti, ibunya hamil lahir dan anaknya kemudian yang soleh. Jadi mereka pun gak getun ketika anaknya itu mati, itu gak getun. Kemudian yang terakhir, ketika Nabi Khidir membangun bangunan yang mau roboh di kampung orang yang pelit-pelit tadi, karena bangunan itu kalau roboh, harta waris itu kan miliknya 2 anak yatim. Harta warisan yang masih ditaruh di bawah bangunan itu bakal kelihatan. Lah wong ki masyarakat pelit, ndeleng duit ijo kabeh. Cuma pelit. Ngurus anak yatim nggak mau, tapi lek duwite gelem rebutan. Makanya kata Nabi Khidir, maka kita bangun lagi supaya tertutup lagi itu hartanya, tidak terlihat. Sehingga ketika anak yatim itu dewasa, baru bisa mereka ambil ya harta warisan itu untuk kehidupan mereka masing-masing. Itulah takwil atau penjelasan dari perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, masih ada waktu kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, ya mungkin bisa ditanyakan. Kami kembalikan ke pembawa acara atau moderator. Alhamdulillah, setelah kita menjawab tausiah dari Islam, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi yang diceritakan. Mungkin barangkali ada pertanyaan. Saya tutup. Oke, tidak. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari kajian ini. Yang pertama adalah kita belajar Islam itu harus secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Dengan berpandu kepada 2, yaitu apa? Quran dan Sunnah. Dan kemudian menurut kita adalah dan janganlah kita hanya sekedar ikut-ikutan
berdalih dengan hanya bersenang-senang, meskipun hanya dengan lisan. Kemudian kami berdoa semoga waktu yang kita curahkan pada hari ini, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya dinilai Allah sebagai pahala kebaikan yang memberikan timbangan kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.